Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta P3K Guru SD tahap 3 tahun 2022, kali ini kita akan bahas tentang soal prinsip penilaian. Semua soal yang kita bahas di sini berdasarkan atau kita sesuaikan dengan kisi-kisi seri belajar P3K dan juga soal tahap 1 dan 2. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Soal yang pertama adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip. Oke, Bapak Ibu guru, kita akan langsung saja garis bawahi kata kuncinya. Kata kuncinya adalah Kata kuncinya di sini adalah prosedur dan kriteria yang jelas serta tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Siapa itu penilai? Penilai di sini adalah gurunya. Baik, kita bahas satu persatu dulu. Apakah terbuka, menyeluruh, bermakna, adil, atau objektif? Kita lihat. Kita pelajari dulu. Di sini ada 8 prinsip penilaian. Itu adalah prinsip penilaian. Yang pertama adalah sahih. Sahih itu artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilai didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil, berarti penilai tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Kemudian prinsip yang keempat adalah terpadu, berarti penilai oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nomor 5, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Prinsip yang keenam adalah sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Prinsip yang ketujuh adalah beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kedelapan adalah akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi, kalau kita lihat dari kata kunci yang telah kita garis bawahi tadi adalah tidak dipengaruhi subjektivitas. Mana yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas? Ya, yang B yaitu, yang D yaitu objektif. Oh, ternyata di E ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, objektif. Jadi kalau nanti penilai itu benar-benar tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, maka itu termasuk prinsip objektif. Subjektivitas itu artinya tidak berdasarkan keinginan dari penilai tersebut. Soal kedua, Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah, oke, Pak Liman ini adalah guru olahraga kan? Ya, guru olahraga yang dinilai adalah praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah itu kata kuncinya. Maka apakah A sahih, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, E beracuan kriteria. Sahih itu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang B itu objektif itu berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang C menyeluruh dan berkesinambungan itu berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian yang D itu sistematis artinya penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian yang E beracuan kriteria, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.
Jawabannya adalah yang A, yaitu sohih. Kenapa kok A? Karena dia kan Pak Lima itu adalah guru olahraga, berarti dia harus menilai tentang olahraga. Jadi itu sohih atau sesuai. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian di sini objektif. Objektif itu artinya ada prosedur dan kriteria yang jelas. Ini ya. Kemudian tidak dipengaruhi subjektivitas. Jadi penilaian itu berdasarkan apa yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria yang ada, prosedur yang ada. Jadi tidak berdasarkan keinginan dari gurunya atau seorang penilai tersebut. Kemudian menyeluruh. Menyeluruh itu menilai semua aspek yang ada, baik itu kognitif, psikomotorik, dan apalagi sikapnya. Itu semuanya dinilai ketiga-tiganya. Sistematis. Sistematis itu artinya terencana, ada tahapannya, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kemudian beracuan kriteria, ada dasar untuk mengukur pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Soal berikutnya, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini, dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sohih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Oke, kita garis bawahi kata kuncinya di soal ini. Nah, Ibu Linda itu akan menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Yang dinilai itu mulai dari hasil lukisan, kemudian teknik yang digunakan, setelah tekniknya, cara menggunakan alatnya juga dinilai, kemudian perlengkapan dan juga sikap dinilai. Berarti di sini semuanya dinilai, mulai dari hasilnya, mulai dari teknik yang digunakan, cara menggunakan alat, perlengkapan yang digunakan. Jadi keseluruhannya itu dinilai. Ada penilaian sikap juga, berarti semua penilaian akan digunakan oleh Bu Linda. Berarti itu termasuk yang mana? Baik, kita bahas satu persatu dulu. Sohih. Sohih itu artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Menyeluruh artinya berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang D sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian beracuan kriteria artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Jelas ya, bahwa yang dinilai itu semua dari aspek penilaian. Sekarang kita akan ke soal berikutnya. Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian apakah A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jadi kira-kira yang mana? Di sini eh, Pak Bejo itu memberi nilai kepada Siska karena Siska itu adalah tetangganya. Dia diberi nilai 85. Padahal Siska itu tidak pintar. Yang pintar di kelasnya itu adalah Rudi. Tetapi Rudi ini tidak diberikan nilai
terbaik, tetapi dia diberikan nilai di bawah Siska. Artinya di sini ada kecurangan lah kita bilang ya, kecurangan. Tetapi apakah itu termasuk yang mana? Apakah adil atau objektif? Oke, di sini kita ambil ininya, tetangga ya. Siska itu adalah tetangganya karena dia tetangga. Oke, di sini. Ini kata kuncinya karena tetangga. Jadi karena Siska itu tetangga dikasih 85. Rudi bukan tetangganya padahal Rudi itu pintar dikasih 80. Apakah termasuk yang A atau B? Ya, kita lihat saja ya. Ini kita kerucutkan jawabannya kira-kira yang A atau B. Apakah adil atau objektif? Baik, kita lihat dulu arti dari setiap prinsip ini. Prinsip yang adil itu artinya berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Nah, kalau yang adil itu ada siswa yang dirugikan. Oke, di sini ada. Yang dirugikan adalah Rudi. Kemudian ada yang siswa yang diuntungkan. Oke, Siska. Tetapi itu berdasarkan apa? Ini kan kalau berdasarkan soal itu berdasarkan tetangganya. Kalau di sini itu berdasarkan latar belakang, baik itu agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Itu kita lihat saja nanti jawaban yang mana. Kemudian objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur atau kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oke, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas nilai. Nah, di sini artinya walaupun siapapun yang dinilai itu, mau itu anaknya, mau itu tetangganya, mau itu adiknya, semuanya diperlakukan sama. Semuanya dinilai berdasarkan kemampuannya. Objektif itu berdasarkan kemampuan peserta didiknya. Jika peserta didiknya hanya mampu mendapatkan nilai 80, maka dia hanya dikasih 80. Jika peserta didiknya mampu mencapai nilai 85 misalkan, maka dia akan dikasih 85. Itu adalah namanya objektif. Kemudian yang ketiga kita bahas sebentar yang ini, menyeluruh itu artinya semua aspek kompetensi itu dinilai di sini ya dengan berbagai teknik penilaian. Kemudian sistematis. Sistematis itu ada tahapan-tahapan, ada rencana, kemudian ada langkah-langkah baku yang digunakan. Kemudian beracuan kriteria. Beracuan kriteria itu artinya didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi ada kompetensi yang telah ditetapkan, nah itulah yang akan dinilai. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang jelas B, yaitu objektif. Artinya dia tidak terpengaruh oleh apapun. Jika itu nilainya, maka itulah yang dimasukkan. Nah, kalau di atas ini kan, karena Pak Bejo itu adalah tetangganya Siska, dia kasih Siska nilai terbaik. Jadi dia terpengaruh oleh karena tetangganya, karena dia subjektivitas. Dia tidak melakukan penilaian berdasarkan apa yang ada sebenarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Nah, di sini kan kasusnya, jika siswa itu nomor absennya adalah genap, maka dia akan hanya mengerjakan soal genap saja. Jika siswa itu bernomor absen ganjil, maka dia akan hanya mengerjakan soal nomor ganjil. Nah, ini ada masalah di sini. Oke, berarti Pak Rendra itu tidak melaksanakan prinsip penilaian yang mana? Apakah adil, objektif, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria? Yang pertama kita jelaskan dulu adil itu apa sih? Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus, perbedaan latar belakang, suku budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Kemudian yang objektif itu artinya adalah berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,
tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian menyeluruh itu artinya ada tahap-tahap, mohon maaf, menyeluruh itu artinya semua aspek dinilai mulai dari kognitif, afektif, psikomotorik itu dinilai dengan berbagai teknik penilaian. Kemudian sistematis. Sistematis itu ada tahapan yang perlu dilakukan, ada langkah-langkah yang baku, kemudian ada rencana yang telah ditetapkan. Kemudian beracuan kriteria. Ini berarti didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi, ada indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Berarti kalau dari kasus soal di atas ini termasuk tidak sesuai dengan prinsip yang mana? Yaitu yang A, tidak adil. Oke. Kenapa kok tidak adil? Nah, kita di sini jelaskan. Karena berkebutuhan khusus. Ini ya, masuknya ke sini. Kok bisa? Oke, kok bisa? Karena belum tentu yang absen genap itu bisa mengerjakan soal genap. Begitu juga sebaliknya. Bisa saja absen genap itu bisa mengerjakan ganjil, absen ganjil bisa mengerjakan soal genap. Jadi nanti tiba-tiba semuanya nilainya nggak bagus. Nah, artinya ini Bapak ini tidak melakukan prinsip penilaian adil. Kalau mau adil berarti semua siswa itu diberikan soal yang sama dari nomor 1 sampai nomor 10. Berikutnya, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal adalah 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian, apakah A. adil, B. objektif, C. menyeluruh, D. sistematis, E. beracuan kriteria. Jadi di sini kata kuncinya adalah siswa itu dibebaskan untuk memilih 7 nomor soal dari 10. Nah, dari hal tersebut, Pak Bobi tidak melaksanakan prinsip penilaian yang mana? Oke, kita bahas biar kita paham semuanya. Yang pertama, adil. Adil itu artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Kemudian objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian beracuan kriteria itu artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi termasuk yang manakah jawabannya? Yaitu adil. Jadi Pak Bobi itu tidak adil. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang soalnya ada 10, silahkan dikasih soal 10. Nah, kalau misalkan nanti kok ini tidak adil, padahal semuanya diberikan pilihan 7 soal, yang manapun yang mau dilakukan. Oke, pertanyaan yang bagus kalau seperti itu. Nah, kalau dia diberikan kebebasan memilih nomor soal, maka siswa yang pintar akan memilih soal yang bisa dijawab semuanya. Nah, kalau siswa yang belum memiliki kemampuan hal itu, maka dia tidak akan mampu menjawab 7 soal walaupun itu diberikan dengan kemudahan. Oke, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.